salam kebajikan. Salam Sobat Museum, Museum di hatiku. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya lah kita mampu hadir dalam acara hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ayu Nuswantari yang pada pagi hari ini akan memandu acara Museum Mania edisi ke-8 dalam acara memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2021. Pada acara hari ini kita berada di Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta yang terletak di area kompleks utama Universitas Negeri Yogyakarta. Acara ini dapat disaksikan di channel YouTube Forum Komunikasi Museum Sleman atau FKMS TV. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak Haye Aji Wulantara. Dilanjutkan dengan sambutan kedua dari Ketua FKMS yaitu Bapak Nanang Winarto. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan profil dan perkenalan dari pembicara. Dilanjutkan dengan acara utama yaitu adalah sesi bincang-bincang dengan para pembicara kita. Dan yang terakhir adalah sesi penutup. Para hadirin dan pemirsa sekalian, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah sambutan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yaitu Bapak Haye Aji Wulantara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, segenap pengurus dan anggota Forum Komunikasi Museum Kabupaten Sleman dan segenap warga masyarakat Kabupaten Sleman. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kali ini kita dapat bersilaturahmi di media ini, media Museum Mania. Saya atas nama Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman, tentu sangat menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FKMS sebagai bentuk aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh museum-museum se-Kabupaten Sleman. Pada kali ini, Museum Mania bertema tentang Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah ini adalah sumpah yang sakti, karena sumpah ini sebagai tali pengikat untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita sebagai bangsa Indonesia yang telah menikmati dan mewarnai kemerdekaan ini selama Sumpah Pemuda digelurakan di tahun 28, sekarang di tahun 2021, berarti hampir 93 tahun yang lalu para pemuda menggelurakan Sumpah Sakti ini. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kami berharap dengan semangat Sumpah Pemuda ini pula, hendaknya museum-museum yang ada di Kabupaten Sleman tetap dapat bergelora, tetap dapat semangat di dalam menghadapi tantangan-tantangan, di dalam menghadapi hambatan-hambatan. Saya percaya bahwa museum-museum yang ada di Kabupaten Sleman sudah tahan uji, sudah tahan banting di dalam menghadapi masalah-masalah, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi. Tentu
tantangan dan hambatan itu hanya bisa diatasi dengan berbagai macam aktivitas dan kreativitas yang ada di masing-masing museum. Sehingga diharapkan dengan aktivitas dan kreativitas yang ada di masing-masing museum tersebut tentu akan dapat mensejahterakan utamanya baik dirinya, baik museum, baik untuk museumnya maupun untuk pegawai dan bahkan mungkin untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap dengan semangat Sumpah Pemuda ini, mari museum-museum yang ada di Kabupaten Sleman bisa bangkit kembali menghadapi pandemi yang pada saat ini juga masih melanda, masih ada di bumi Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Selanjutnya adalah sambutan kedua dari Ketua FKMS, yaitu Bapak Nanang Dwinarto. Kami persilahkan. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Museum merupakan pusat inspirasi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan peristiwa yang harus kita abadikan. Dengan cara apa kita mengabadikan peristiwa itu? Yaitu dengan melihat sejarah. Di mana kita melihat sejarah? Yaitu di museum. Tentu museum mempunyai karakter sendiri. Tapi karakter itu tentu didasari dengan dasar Pancasila yang di dalamnya ada kalimat Persatuan Indonesia. Dan Persatuan Indonesia itu diawali dengan Sumpah Pemuda. Demikian selintas dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Terima kasih Pak Nanang atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah pembacaan profil dan perkenalan dari pembicara-pembicara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah Profesor Dr. Trihartiti Retnawati MPD. Beliau merupakan Kepala Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta dan mulai menjabat sejak tahun 2021. Beliau nantinya akan berbincang-bincang mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh MPI untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Tri. Hari ini sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta ini terletak pada kompleks utama di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan beliau. Selanjutnya, pembicara kedua adalah Ibu Dr. Taat Wulandari MPD. Beliau adalah Sekretaris Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta dan menjabat sejak tahun 2021. Beliau akan menyajikan materi tentang sejarah Sumpah Pemuda yang tentu saja nanti akan bagaimana cara mengimplementasikannya di era saat ini. Selamat pagi Bu Taat. Selamat pagi Mbak Ayu, Pak Tri. Hari ini Bu Taat sangat fresh ya terlihatnya Ibu ya. Bu Taat ini saat ini menggunakan busana dengan nuansa pink ya Bu ya. Iya. Segar. Jadi khusus untuk acara hari ini kita segar semua. Baik, kemudian selanjutnya pembicara terakhir kita atau pembicara ketiga kita yang tentu saja tidak kalah hebat adalah Bapak Budi Winarno. Beliau merupakan staf Museum Akandi sekaligus pengurus dari FKMS. Beliau akan menyajikan materi tentang implementasi aktivis muda museum. Nah, beliau ini kebetulan juga merupakan dukuh dan beliau ini dukuh yang termasuk dukuh paling muda saat itu ya Pak ya. Iya, jadi beliau ini merupakan dukuh yang paling muda saat pelantikan. Ya, betul sekali. Nah, beliau ini juga bersinggungan langsung dengan karang taruna yang ada di daerah beliau. Nah, nanti kita akan coba-coba kulik-kulik sedikit nih, bagaimana sih karang taruna atau Karang Pemuda
yang bisa kita ambil. Contohnya museum ini kan jarang sekali, istilahnya ada para pemuda yang tertarik gitu ya Pak ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Baiklah, saat ini kita telah sampai pada acara utama. Para hadirin dan pemirsa sekalian, mari kita mulai acara hari ini dengan pembicara pertama kita, yaitu adalah Profesor Dr. Trihartiti Retnawati MTD. Halo Ibu Tri. Halo. Nah, kita ingin bertanya-tanya sedikit Ibu. Pertama-tama mungkin Ibu bisa memperkenalkan profil MTI atau Museum Pendidikan Indonesia. Mungkin. Terima kasih atas waktunya. Ya, Museum Pendidikan Indonesia itu boleh dikatakan museum pertama ya tentang pendidikan. Kita sangat bangga sekali bahwa Universitas Negeri Jakarta mempunyai semacam kenangan atau sumbangan yang tidak sedikit mengenai yang terkait dengan sejarah pendidikan, kemudian kondisi pendidikan sampai pendidikan saat ini. Itu kita mencoba meramu ada di dalam Museum Pendidikan Indonesia ini. Seperti diketahui bahwa visi kita itu adalah visi termasuk adalah menciptakan insan yang memiliki kecerdasan intelektual, kemudian emosional dan spiritual. Itu kalau kita mencoba meramu ini menjadi suatu hal yang terkait dalam visi, misi dan tujuan di museum kita ini. Dan kita akan selalu eksis ya mencoba untuk juga semacam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi museum kita menjadi museum walaupun itu museum pendidikan yang akan memiliki sejarah dari awal pendidikan dulu hingga masa kini. Itu. Jadi tentang bagaimana dari masa lampau hingga masa kini. Nah ini terkait dengan Sumpah Pemuda, Putri. Terkait dengan Sumpah Pemuda, Museum Pendidikan Indonesia ini kan tentu saja koleksi-koleksinya itu mengandung sejarah-sejarah, termasuk koleksi-koleksi waktu zaman-zaman pendidikan era zaman dahulu. Nah, ini bagaimana nih Bu cara untuk implementasi terhadap masyarakat di sekitar MTI atau pemuda-pemuda di sekitar MTI untuk ikut terjun langsung aktif di museum? Merupakan tantangan dari MPI. Apalagi sekarang pandemi kita sepertinya jadi kehilangan apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi dengan adanya MPI mencoba untuk mensosialisasikan museum di sekolah masyarakat ya, terkait dengan adanya virtual tour, kita mencoba untuk membuat virtual tour ini kita membuka ya, supaya masyarakat itu tetap mengetahui mengenai masalah yang terkait dengan museum. Nah, hubungannya dengan Sumpah Pemuda ini bahwa kita mencoba untuk apa yang ada di dalam koleksi kita itu untuk tetap membuka semangat pemudi kita sesuai dengan Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada waktu itu, masalah yang terkait dengan persatuan bangsa, bahasa ya, itu adalah semua menjadi komitmen kita. Jadi komitmen kita mengenai MPI ini, apa yang kita suguhkan, kita tetap mencari koleksi-koleksi yang terkait dengan hal yang pendidikan untuk membuka semangat Sumpah Pemuda kita. Wah, itu hebat sekali ya. Jadi istilahnya itu bagaimana caranya menyampaikan semangat Sumpah Pemuda dari dalam koleksi yang ada di MPI. Nah, tentu saja untuk menyampaikannya itu kan butuh yang namanya komunikasi ya Bu. Nah, bagaimana ini cara mengkomunikasikan, bagaimana mengkomunikasikan semangat nih? Kan kalau seumpamanya ada anak muda yang datang ke museum, belum tentu anak muda tersebut langsung termotivasi. Wah, ternyata zaman dahulu pendidikannya seperti ini, perjuangannya seperti ini. Nah, bagaimana nih tindakan MPI untuk menyampaikan komunikasinya seperti apa? Terkait dengan ini, kita kan, saya tadi sudah mengatakan pada masa pandemi ini memang kita ada kendala-kendala tertentu ya untuk menyampaikan hal yang terkait dengan museum.
memang orang itu tidak semua menyadari pentingnya museum itu. Oleh sebab itu kita akan mencoba bagaimana sosialisasi di sekolah ya, untuk bisa mengerti yang terkait dengan museum itu isinya apa. Soalnya museum itu adalah barang-barang yang tidak berguna, barang-barang yang tidak punya arti gitu. Tapi kita mencoba mensosialisasikan ini bahwa apa yang ada di dalam museum kita itu adalah ada ceritanya, dan cerita itu mengenai sejarah-sejarah yang dahulu yang mungkin kita itu inginkan bahwa dengan sejarah kita akan melangkah lebih baik lagi, lebih maju lagi, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang terdahulu itu tidak ulang kembali gitu. Jadi kita perlu sosialisasi, ya ini merupakan tantangan. Kita banyak sekali cara-cara yang kita tempuh ya, itu untuk sosialisasi ini, bagaimana menerapkan bahwa museum itu supaya menjadi suatu bagian kepentingan, itu yang perlu kita sosialisasikan ini. Saya kira itu merupakan tantangan tersendiri. Saya kira tidak hanya museum MPI saja yang merasakan, tapi semua museum akan mengalami seperti ini karena terkait dengan pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang pandemi rupanya sudah mulai menurun ya. Jadi mungkin kita sudah semakin tertata kembali untuk mensosialisasikan ini. Kita sudah mengadakan juga sering pertemuan-pertemuan, bahkan kita membuka diri ada ruang khusus ya untuk diskusi dan sebagainya. Tapi kita memang tidak berani karena waktu itu kan masih ada protest ya, sehingga kita memang tidak berani. Di UN ini juga ada aturan masuk saja harus diperiksa dulu karena ketakutan kita mengenai hal yang terkait nanti kalau ada varian baru ini ya, sehingga itu menjadi kehati-hatian kita. Terus bahwa kami juga hati-hati sekali. Jadi kami mencoba dengan ritual saja itu sekarang sampai saat ini. Ya mungkin yang akan datang kita ada ruang khusus untuk diskusi, ruang khusus untuk film itu yang memutar film, mungkin hanya perjuangan bisa. Biasanya seperti itu kalau ada kunjungan-kunjungan itu. Ya. Tapi memang sekarang ini saya tidak bisa mengatakan apa yang harus saya lakukan karena hal-hal ini terkait dengan kendala-kendala yang ada, aturan yang ada, sehingga prokes tetap kami jalan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan sedikit, yaitu yang pertama, Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta ternyata sudah membuka virtual tour. Jadi bagi para pemirsa, para milenial sekalian, jika ingin mengikuti virtual tour, silahkan untuk menghubungi langsung ke Museum Pendidikan Indonesia yang ada di bawah ini. Silahkan kalian bisa langsung saja menghubungi nomor atau mungkin bisa langsung melihat pada Instagram yang ada di bawah ini. Baik, nanti kita akan mencoba untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Sekarang kita akan beralih dulu ke pembicara kedua kita, yaitu pembicara kedua kita adalah Dr. Taat Wulandari MPD. Nah, beliau ini tadi setelah saya sampaikan merupakan Sekretaris Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kita mau mencoba berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana implementasi Sumpah Pemuda dengan era saat ini. Bagaimana menurut Ibu Taat? Baik, terima kasih Mbak Ayu, Pak Tri yang saya hormati, dan juga Pak Budi, juga pemirsa yang sedang menyaksikan acara kami. Saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana Perang Pemuda dari masa ke masa. Jadi 28 Oktober 1928 itu merupakan satu momentum ya. Biasanya setiap tahun kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Kalau kita melihat sejarahnya, sebetulnya pada masa Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 itu adalah puncak dari kesadaran berbangsa ya, yang semuanya sebetulnya sudah dirintis ya. Kalau secara faktual begitu ya, itu 20 Mei 1908. Walaupun nanti kalau kita cermati sebetulnya itu ahistoris dan cacat begitu ya, karena pada waktu itu ketika Budi Utomo lahir ya, Budi Utomo lahir, kemudian dinyatakan ya, oleh pemerintah sebagai hari kebangkitan,
visi dari Budi Utomo sebetulnya belum ke Indonesiaan ya, sampai mencapai Indonesia merdeka ya, jadi baru terbatas pada Jawa dan Madura gitu ya. Kesaksian Alisa Suramanjoyo 1923 ya, sebetulnya itu mulai muncul kesadaran berbangsa yang secara langsung menyebut keindonesiaannya, jadi mencapai Indonesia merdeka. Sehingga sebetulnya puncaknya 28 Oktober itu 1928. Nah kalau kita lihat itu pada awal-awal munculnya organisasi pergerakan nasional sampai nanti Kongres Pemuda ya, awalnya Kongres Pemuda bukan Sumpah Pemuda ya, awalnya Kongres Pemuda Pemudi ya, Kongres Pemuda Pemudi Indonesia. Itu kalau dilihat dari kepanitiaannya memang tidak ada perempuannya, tidak ada putrinya ya, sebetulnya kepanitiaannya, tetapi isi dari Sumpah Pemuda itu adalah kami putra dan putri Indonesia. Artinya walaupun kepanitiaannya itu tidak ada putrinya, di situ kaum pemuda pada waktu itu sudah melihat betapa pentingnya peranan perempuan juga dalam proses tumbuhnya kesadaran berbangsa Indonesia. Dan kalau kita amati juga ya, pelajari dan amati secara seksama, sebetulnya di situ tokoh-tokoh yang terlibat ya, yang membuat Indonesia ini menjadi sebuah bangsa itu adalah kaum pemuda. Pemuda di sini adalah mahasiswa yang belajar. Ya, jadi tokoh-tokoh seperti Ali ya, pada waktu itu mahasiswa di Belanda yang mulai muncul kesadaran berbangsanya itu. Kemudian ada HOS Cokroaminoto ya, kemudian ada Cipto Mangunkusumo ya, Dotsdeker ya, seorang Indo ya, Indonesia Belanda. Kemudian ada Suwardi Suryaningrat yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lainnya itu sebetulnya dalam kategori pemuda. Sehingga kalau kita melihat atau berbicara mengenai peran pemuda itu luar biasa dalam membentuk bangsa Indonesia ini. Jadi bangsa Indonesia ini dibentuk oleh pemuda, gitu ya, dibentuk oleh pemuda. Kemudian kalau kita melihat sebagian besar ya pemuda di era sekarang begitu ya, yang kemudian lebih mengutamakan okol ya, tidak mengutamakan akal. Kalau pemuda itu kan pelajar dan mahasiswa. Nah ini lebih mengutamakan intelektualitas ya, akal, logika begitu ya. Tapi kemudian ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa pelajar mahasiswa ini sudah kehilangan logikanya, kehilangan akalnya. Nah ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua, begitu bagaimana nanti mengembalikan pemuda ini ke jalurnya, gitu ya. Karena sejarah di Indonesia itu peran pemuda ini penting sekali. Kita lihat 1928 munculnya organisasi pergerakan nasional. Siapa yang menjadi motornya, penggeraknya? Pemuda ya. Jadi ada Cipto Wahidin ya, mahasiswa, pelajar, itu pemuda. Nanti 1928 ada Kongres Pemuda. Nah namanya saja pemuda ya, berarti itu sudah pemuda lagi tampil ya, 08 sampai 28, berarti 20 tahun kurang lebih. Nanti muncul lagi pemuda 45, coba yang muncul Soekarno, Hatta, Karnas, Bentok ya, kemudian itu yang menjadi momentum bangsa ini kemudian memproklamasikan. Yang menculik golongan muda juga, golongan muda ini pemuda juga begitu ya. Nah sehingga 28 ke 45 ini kurang lebih 17 tahun. Nanti pemuda itu muncul lagi 1966 dengan Tritura itu, kami ya, KAPI ya, kemudian membuat satu babak baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Kami KAPI itu pemuda juga, pelajar dan mahasiswa. 66, 45 ke 66, kurang lebih 21 tahun. Pemuda muncul lagi,
Ya, nanti setelah 66 kita lihat 98. Wah, ini mahasiswa yang tampil lagi begitu ya ke meluruskan ya. Jadi kalau seperti orang naik bis nanti kurang lebih 20 tahunan itu sopir itu sudah mulai oleng. Nah, Nah, siapa yang meluruskan atau yang membuat laju bis ini lurus kembali? Nah, maksud saya ini diamalkan untuk kembali ke tujuan kita berbangsa dan bernegara. Itu pemuda tampil ya, 98 dengan reformasi yang ribuan mahasiswa ya menduduki gedung MPR DPR. Nah, kemudian nanti setelah, kalau kita lihat ini ya polanya rata-rata 20 tahunan. Setelah 98 kurang lebih 20 tahun nanti akan muncul apalagi nih pemuda yang kita tunggu ini ya, peran pemudanya itu. Jadi seolah-olah itu kalau sudah 20 tahun ini laju kehidupan berbangsa bernegara itu ada yang sudah sedikit oleng ke kanan ke kiri. Nah, nanti pemuda masuk meluruskan ini loh arahnya kita berbangsa bernegara yang benar seperti ini. Nanti kalau sudah jalannya lurus, mahasiswa pelajar itu kembali lagi ke kampus ya, mengerjakan tugas dari dosen begitu ya KKN dan sebagainya. Ini mereka kembali ke kehidupan kampus. Nanti kalau sudah mulai oleng lagi, nah pemuda ini tampil lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat dari kemunculan pemuda 1908 sampai sekarang ya, itu peran pemuda dalam tanda kutip pelajar dan mahasiswa itu luar biasa sekali. Sehingga kalau misalnya ada pelajar mahasiswa yang terlibat hal-hal yang tidak intelektual begitu ya, yang mudah termakan beberapa kabar berita yang belum benar ya, belum pasti kebenarannya, ini ya juga menjadi miris ya dan perlu perhatian kita semua gitu ya. Saya kira itu Mbak Ayu. Baik, terima kasih kepada Dr. Taat Wulandari MPD atas penyampaiannya. Jadi di sini kita bisa mengetahui tentang pola sejak terbentuknya dari pemuda zaman dahulu sehingga sampailah pada pemuda zaman saat ini. Nah, ini juga merupakan suatu kekhawatiran seperti yang kita ketahui bahwa era digital saat ini informasi itu bisa sangat cepat untuk diketahui. Jadi lintas informasinya sangat cepat sehingga mungkin banyak sekali yang bisa kita katakan hoax ya Bu ya. Banyak hoax. Nah, ini juga nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang bagaimana nih supaya pemuda Indonesia tidak kehilangan rasa nasionalismenya, rasa pemuda Indonesianya itu seperti apa. Nanti mungkin pada closing statement-nya Bu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada Bapak Budi Winarno. Pak Budi Winarno ini yang paling ganteng hari ini di tengah laki-laki sendiri ya para pemirsa ya. Tidak apa-apa ya Pak ya. Ya. Nah, Pak Budi Winarno ini, beliau ini merupakan, tadi saya sudah memperkenalkan, staf Museum Affandi sekaligus pengurus dari FKMS. Nah, beliau ini akan nanti menyajikan tentang implementasi aktivis muda museum. Nah, bagaimana nih Pak Budi ya kakak gitu. Pak Budi, bagaimana implementasinya tentang pemuda-pemuda saat ini, terutama di daerah-daerah yang Bapak Budi sekarang ini tangani. Pak Budi adalah dukuh ya. Bagaimana nih Pak? Terima kasih Mbak Ayu, kemudian Bu Taat sama Putri. Jadi di era sekarang tadi menyinggung langsung dari Ibu Taat tentang pola dari pemuda. Saya di sini bekerja di museum sejak umur kurang lebih 20 tahunan. Jadi di Museum Affandi sudah sekitar 10 tahun. Nah, ini sangat mengenal sekali museum-museum yang ada tentunya di DIY dan sekarang juga menjadi pengurus FKMS ini. Nah, untuk generasi yang muda, apalagi dengan ini sudah digital, jadi saya sering miris karena di situ ada beberapa negatif sama positif. Nah, di sini tentunya yang bikin pemuda negatif karena apa?
tidak bisa memaksimalkan era digital yang sekarang ini sedang berkembang. Misal ada yang tahu bahkan generasi anak-anak di sini sudah sekarang dengan adanya nyambung dengan COVID ini kan tidak ada tatap muka. Nah, semua anak-anak pegangannya semuanya dari diri. Nah, di sini kalau benar-benar tidak kita pantau, nanti anak-anak itu semua kembali ke individu masing-masing. Bahkan dengan orang tua yang misal disuruh, nak ini sekarang udah nanti dulu. Nah, itu adalah dari negatifnya. Kemudian dari positifnya, untuk di era museum, itu tentunya untuk pemasaran ya. Jadi memang kita akan lebih cepat untuk menjangkau pasar mungkin yang ada seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kalau zaman dulu mungkin dari brosur, kemudian kita harus ke sana, kita harus ketemu tatap muka menjelaskan inilah museum-museum yang ada di DIY. Tapi kalau sekarang itu kita sudah diingatkan dengan era digital. Kita tinggal nanti upload, kita online, kemudian kita nanti termasuk ini acara pada hari ini juga nanti kita upload di media, ini sudah yang melihat sudah mungkin beribu-ribu bahkan Indonesia sampai ke dunia. Nah, di sini tentunya saya juga tidak hanya bekerja sebagai museum. Di sini saya dipercaya, diberi amanat oleh warga atau rakyat di dusun kami. Saya menjabat di sini sebagai kepala duko atau duko. Ini sudah sekitar 6 tahun. Nah, di sini saya juga mulai dari sini itu saya miris. Jadi memang di dusun aja ini banyak. Kalau zaman dulu saya masih muda itu bahkan HP aja tidak punya. Dulu waktu dukonya belum saya masih kecil ditorong, ada gotong semuanya berangkat muda. Ya, semuanya membawa peralatan. Ya, kalau sekarang ditorong pemuda, ayo gotong yang mana? Yang dibawa bukan alatnya, tapi HP-nya. Nah, di sini kan kadang juga miris di situ. Nah, nanti ini beda gotong royong. Itu mungkin dari di masa yang ini. Tentunya juga yang sekarang saya terjun di masyarakat ini juga membawai Karang Taruna, karena saya juga dulu sebelum menjadi duko saya juga ketua Karang Taruna. Nah, di sini PR berat saya juga sebagai duko ini untuk membentuk karakter biar nanti yang pemuda ini seperti yang dikatakan Ibu tadi kan ada pola 20 tahun. Dan semoga pola yang ke-20 tahun besok ini juga menjadikan positif untuk Indonesia. Jadi bukan malah negatif. Karena sesuai ikrar dulu Sumpah Pemuda memang sudah berikrar bertumpah darah satu tanah Indonesia, kemudian berbangsa satu bangsa Indonesia, dan mempunyai tujuan bahasa yaitu bahasa Indonesia, itu bahasa persatuan. Nah, di sini PR berat saya ini sangat miris sekali dengan di kampung sendiri saya ini sekarang dengan adanya gadget dan masih belum ada tatap muka ini individualisme itu sangat tinggi sekali. Bahkan untuk kegotong royongan, untuk kemudian kepedulian sesama itu sekarang sudah mulai melemah. Dan di sini memang mungkin dari Bapak Ibu Tri sama kita juga memahami untuk mahasiswa sekarang juga agak cenderung juga seperti itu. Nah, maka dari situ saya mempunyai cita-cita memang saya akan membentuk banyak kegiatan di kampung saya. Jadi memang ini rencana sangat besar sekali. Semoga nanti memang di kampung saya ini bisa menjadikan nanti pemuda itu menjadi generasi yang peduli akan terlebih dahulu di kampungnya, dan nanti kalau sudah peduli di kampungnya saya yakin akan peduli untuk Indonesia. Nah, untuk sekarang pemuda yang ada di museum. Nah, di era ini saya sendiri mungkin juga termasuk pemuda yang ada di museum, termasuk teman-teman FKMS ini. Nah, ini cara untuk menggait biar generasi pemuda atau pemudi ini senang berkunjung ke museum. Jadi kita tadi Bu Chris sudah bilang kita tidak henti-hentinya untuk melakukan promosi di FKMS Channel, kemudian di apa tadi kita
di Instagram ya? Nah, di Instagram bahkan di semua sudah, bahkan museum MPI ini juga sudah mencoba dimanapun, tapi dengan berhubung ini masih pandemi, mungkin ini museum agak mati suri. Tapi semoga dengan tadi juga dengan virtual itu juga sudah dikatakan, tapi semoga ini pandemi segera usai, nanti museum segera bangkit. Nah, di sini butuh pemuda-pemudi bahkan generasi selanjutnya untuk memikirkan museum-museum yang ada di Indonesia, karena adalah museum ini apa? Museum ini adalah warisan budaya. Dengan warisan budaya ini tentunya orang akan melakukan edukasi pendidikan itu adalah di museum, karena kalau tidak ada museum orang sekarang lebih senang ke mall. Nah, tapi kalau di museum ini sudah berwisata, kita sudah dapat edukasi pendidikan, sejarah semuanya ada di situ, di museum situ. Tinggal kita senang di museum mana, kita pelajari. Misal untuk Afandi, kita mengetahui sejarah mungkin dari seorang pelukis maestro Indonesia Afandi, kemudian di MPI, kemudian di Michelina. Tergantung generasi pemuda itu sekarang mau memilih di era yang sekarang ini memilih yang mana. Kita juga di sini memerlukan ini yang ahli sejarah Dr. Taat, kemudian Ibu Tri untuk membantu generasi muda agar nanti bisa memikirkan keberadaan museum-museum yang ada di Indonesia, tentunya khususnya yang ada di DIY. Dan saya juga ini memikirkan untuk teman-teman generasi muda saya, tentunya juga saya hanya melewati atau dari lingkungan paduan saya ini akan membentuk untuk memikirkan jangan sampai dengan era digitalisasi ini malah akan menimbulkan jejak yang negatif. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi Pak Budi tadi sudah bercerita tentang beliaunya bagaimana dulunya berjuang untuk membangun, bukan hanya sekedar beliau ini bukan hanya tokoh masyarakat, akan tetapi beliau ini juga pemuda museum. Jadi pemuda museum itu bagaimanapun juga punya seperti kesadaran diri, yaitu kesadaran dirinya adalah membangun dan menjaga museum. Nah, ini juga menjadi salah satu concern atau pikiran kita, karena seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda saat ini dekat dengan gadget, seperti yang sudah Pak Budi tadi sampaikan. Nah, ketika generasi muda kita dekat dengan gadget, maka biasanya mereka akan mencari informasi melalui gadget mereka masing-masing. Contoh, saya ingin mencari informasi tentang sejarah Sumpah Pemuda, mereka pasti langsung ke gadget. Nah, nanti bagaimana caranya strategi kita untuk menghadirkan yang tidak ada pada gadget, tidak ada pada internet kepada masyarakat muda, bahwa mari kita berkunjung ke museum. Di museum bukan hanya informasi yang kita dapatkan, akan tetapi juga suasana, bahkan bisa juga mungkin rekan atau sosialnya, kemudian bisa berkenalan dengan orang-orang yang sama-sama mencintai museum. Baik, terima kasih Bapak Budi. Baiklah, para pemirsa dan hadirin sekalian yang ada di rumah, hari ini kita telah berbincang-bincang bersama 3 pembicara kita yang sangat hebat. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, saya akan mempersilahkan dari masing-masing pembicara untuk melakukan closing statement atau penutup tentang apa yang dibicarakan pada hari ini. Monggo, mungkin yang pertama adalah dari Ibu Dwi terlebih dahulu. Silahkan untuk melakukan closing statement. Terima kasih atas waktunya para pemirsa, para hadirin, juga Ibu Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Kalau saya closingnya itu adalah himbauan. Tadi sudah saya katakan bagaimana MPI saat ini dan kesiapan MPI ya dalam hal ini. Tapi sekarang ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Budi, Bu Taat yang terkait dengan kondisi sekarang ini dengan siswa, peserta didik, mahasiswa dan masyarakat semuanya, mungkin juga orang yang bekerja itu dengan masa pandemi ini, dan sekarang kan sudah menjadi suatu kebiasaan bekerja di rumah. Kemudian sekarang ini kita sudah mulai menurun, kita sudah harus siap untuk tatap muka siswa.
siap kita juga ada kerja di kantor. Nah, kondisi yang terkait dengan perubahan untuk mengembalikan semangat kinerja baik peserta didik maupun pekerja di kantor itu juga sangat sulit. Itu perlu suatu penanaman tersendiri, mengembalikan semangat dari anak-anak biasa di rumah, biasa mungkin sekolah sambil main, sekolah sambil tidak seragam, sekolah disiplinnya kurang dan sebagainya. Tapi sekarang kembali untuk disiplin, untuk makan pagi, kembali ke sekolah, harus mandi pagi dan sebagainya. Itu pengembalian itu adalah suatu hal yang tidak memerlukan, itu adalah memerlukan pengorbanan yang tinggi. Untuk itu, untuk mengembalikan itulah tadi sampaikan oleh Pak Budi baik sekali, akan membuat kegiatan yang terkait dengan itu adalah termasuk pengembalian kinerja ini. Ayolah, coba sekarang kalau siswa itu ya terkait dengan informasi saja, bukanya saja kalau tidak cocok udah langsung dibuang. Nah, jadi ini adalah suatu keprihatinan kita. Berarti bahwa anak-anak itu kurang membaca. Nah, literasi membaca itu harus dikembalikan di sekolah, harus dikembalikan di masyarakat supaya mau membaca. Membaca itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk pengetahuan yang kita peroleh itu menjadi milik kita, kehidupan kita, untuk kita mensikapi sesuatu. Sehingga kalau kita banyak sekali yang harus kita serap, kemudian kita akan perlakuan kita pun juga harus menjadi hati-hati. Untuk itu mungkin ada kolaborasi yang sangat-sangat harus kita lakukan untuk mengembalikan semangat anak-anak sekolah, semangat kerja di kantor itu menjadi suatu bagian tersendiri yang memerlukan suatu hal pemikiran maupun bagaimana kita mengusahakan itu. Yang saya prihatinkan yaitu anak-anak sekarang itu memang sangat kurang membaca. Karya sastra itu kan banyak sekali faedahnya. Apa yang terkandung dalam karya sastra itu semua ada, ya. Baik itu ada yang terkait dengan karakter itu baik. Tapi anak-anak sekarang sudah tidak ada yang membaca itu. Itu hanya terpajang ada di tempat kami saja itu. Nah, ini merupakan bagian juga bagaimana kolaborasi sekolah nanti yang mungkin ada tugas-tugas dari sekolah untuk membaca dan merangkum kemudian melaporkan. Itu adalah hal-hal mungkin salah satu jalan untuk mengembalikan semangat anak-anak. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang tidak. Monggo. Matur nuwun Ibu Tri. Wah, ini bagus sekali. Jadi tadi Ibu Tri juga menghimbau bagi masyarakat ataupun sekolah-sekolah yang ada di Indonesia untuk juga ikut bersama-sama. Mari, bukan hanya sekolah, bukan hanya museum, tapi juga semuanya, semua bagian instansi-instansi terkait. Mari gotong royong untuk membangun bangsa kembali. Terima kasih Putri. Kemudian selanjutnya adalah closing statement dari pembicara kedua kita, yaitu Duta A, yang nanti akan melakukan closing terkait dengan semangat pemuda pada era globalisasi. Silakan. Ya, bangsa Indonesia ini perlu pemuda yang mewarisi pemikiran, semangat dari tokoh-tokoh yang sudah merintis kebangsaan Indonesia. Kalau kita melihat kembali ke isi dari Sumpah Pemuda, gitu ya, jadi semangat untuk mengakui tanah dan bangsa Indonesia. Mungkin kredo kalau dulu ya berkembang pada masa perjuangan itu, sejumuk batuk senyari bumi dan lakoni tak terpati. Mungkin sudah tidak tahu lagi itu pemuda itu artinya apa, gitu ya. Jadi apabila sejengkal tanah dari bangsa Indonesia ini diganggu, maka akan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Nah, semangat yang membela tanah dan bangsa Indonesia itu sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda itu tentu perlu untuk ditumbuhkan kembali ya di kalangan pemuda saat ini, begitu ya. Tadi dengan diaktifkan oleh Pak Dukuh begitu dengan Karang Taruna dan sebagainya. Bangsa Indonesia perlu pemuda-pemuda seperti Gus Cokroaminoto, Soekarno, Hatta ya, dan perintis kesadaran berbangsa kita. Jadi kemudian yang semangat Sumpah Pemuda yang ketiga yang menjunjung tinggi bahasa
persatuan bahasa Indonesia. Ini kelihatannya sepele, tetapi sedikit banyak sudah tergerus ya oleh pemuda-pemudi kita. Itu bisa kita lihat dengan bagaimana di kelas-kelas atau di ruang kelas ilmiah akademik begitu, termasuk mungkin di kelas saya begitu, mahasiswa itu sudah berbicaranya sudah jarang ya, sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia yang tidak kaku. Ya misalnya, Bu, aku udah mengumpulkan tugas minggu yang lalu. Aku udah, ya kata-kata udah aja, emang gitu, gini, begitu ya, itu sudah sangat populer gitu ya di telinga saya. Dan kalau saya tahu nanti saya tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan kata baku. Nah jangan-jangan ketakutan, mengapa saya sampaikan begitu? Karena jangan-jangan besok itu tahunya itu yang benar ya itu begitu ya. Udah mereka tahunya ya udah yang benar yang baku. Nah ini kan repot ya. Nah, ini salah satu hal sepele ya, tetapi sulit sulit dihilangkan ya. Nah kalau kita tidak mulai greteh peduli ya untuk selalu mengingatkan, jangan-jangan nanti bahasa Indonesia juga sudah mulai tergusur. Papan nama itu coba di toko begitu ya, itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris loh ya. Jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nanti datang ke Indonesia tidak berbeda dengan datang ke London sana ke Inggris begitu ya. Hampir papan-papan nama itu juga sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Nah tentunya dengan 28 Oktober besok begitu, semangat dari isi Sumpah Pemuda itu bisa diaktualisasikan kembali ya. Pelajar dengan kapasitasnya sebagai pelajar yang sudah bekerja, yang jadi kepala dusun, yang mengajar jadi guru, dosen, ya, itu bisa kembali mereaktualisasikan isi dari Sumpah Pemuda tersebut. Itulah bangsa Indonesia bisa besar di pemudanya. Maka kalau ada istilah pemuda penerus bangsa atau pemuda adalah agent of change ya, agen perubahan ya, memang kita perlu pemuda dan tentunya pemuda-pemuda dengan semangat pejuang-pejuang kita pada masa dulu yang rata-rata juga muda juga ya, 20-an tahun begitu, tapi visinya luar biasa ke depan, sangat futuristik. Kita perlu bangsa Indonesia yang memiliki pemuda-pemuda tersebut. Itu Mbak Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Taat. Jadi tadi Bu Taat juga telah menyampaikan bahwa kekhawatiran saat ini. Jadi saya teringat ada kata-kata yang mengatakan kesalahan yang diulang terus-menerus lama-lama akan menjadi kebenaran. Nah, jadi seumpamanya pada waktu saat ini kita menganggap oh inilah kebenaran. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan pembenaran, dia biarpun saat ini dikatakan sebagai kesalahan, pada 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin saja akan menjadi sebuah pembenaran karena terkikis oleh waktu, dan juga orang-orang yang bisa membenarkan juga mungkin sudah tua atau seperti apa. Nah ini adalah salah satu kekhawatiran, terutama kekhawatiran terhadap bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih Bu Taat. Kemudian mari kita beralih kepada pembicara kita yang ketiga, Bapak Budi. Bapak Budi ini adalah tokoh masyarakat yang kiranya itu masih termasuk dengan golongan muda. Nah, Bapak Budi seperti yang tadi korelasinya dengan Bu Taat bahwa bagaimana ini cara menghimbau supaya masyarakat muda ini lebih terpacu lagi dan tidak kehilangan identitasnya sebagai pemuda Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui saat ini itu yang paling sulit adalah mempertahankan. Karena berbeda dengan era dahulu di mana pemuda berjuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita sudah merdeka, tapi seperti apa kemerdekaan itu mengukur Pak? Terima kasih Mbak Ayu. Sedikit saja yang sampaikan. Memang dengan semangat pemuda, saya berpesan kepada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Mari kita sama-sama berjuang demi Indonesia. Mulai dari diri kalian, diri saya, untuk memikirkan Indonesia dan untuk kemajuan Indonesia. Mari kita bela yang benar, kemudian kita pelajari gimana caranya
biar Indonesia nanti ke depannya semakin maju. Mungkin segitu saja. Oke, bagaimana kalau kita melakukan bersama Indonesia Merdeka? Mungkin tangannya yang kanan, sebelah kanan. Oke. Indonesia Merdeka! Oke, terima kasih Bapak Budi. Baiklah para hadirin dan pemirsa sekalian, sayang sekali kita sudah sampai pada penghujung acara pada pagi hari ini. Wah, kita ini sebenarnya masih mau ngobrol banyak sekali, tapi karena waktu yang terbatas, saya akan menutup acara pada pagi hari ini dengan closing statement yang saya kutip dari kata-kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyerukan pentingnya persatuan demi terwujudnya Indonesia maju. Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua. Yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita tanamkan semangat Sumpah Pemuda dalam diri kita. Sekian acara Museum Mania edisi ke-8 ini. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Bagi para pemirsa, silakan nantikan terus untuk episode-episode selanjutnya dan juga di YouTube channel dari Komunikasi Museum Sleman atau FKMS, dan juga bisa juga kalian untuk melihat pada Instagram yaitu FKMS_DIY. Silakan untuk selalu update tentang informasi tentang seputar Museum Sleman. Oke, untuk closing hari ini mungkin bisa kita tutup dengan salam sahabat museum bersama-sama. Oke.